Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah kudrah dan iradahnya, hidayah serta inayahnya, kita bisa melangkahkan diri, kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kedua kaki kita, berkumpulnya kita di sini, bisa menjadi wasilah dibukakannya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 9. Di akhir ayatnya Allah menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yukhliful mi'ad, yang artinya sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar, tidak pernah lalai terhadap janji. Kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang janji, karena kita selaku manusia senantiasa mudah, gampang mengumbar janji, mengobrol janji, apalagi di waktu-waktu tertentu seperti saat ini yang sedang musim ya, kampanye dan sebagainya. Senantiasa orang mudah untuk mengucapkan janji, tapi terasa berat untuk melaksanakan atau menepati janji tersebut. Tetapi Allah dalam firman tersebut, Allah berjanji bahwa Allah sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar terhadap janji. Kaum muslimin rahimahullah, di kesempatan yang singkat ini khatib akan mencoba menyampaikan 3 janji Allah yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah menyebutkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, Allah menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya apabila kamu bersyukur terhadap nikmatku, maka niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ini janji Allah yang pertama. Sesungguhnya jika kau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Kaum muslimin rahimakumullah, syukur bisa dikategorikan berterima kasih. Syukur juga bisa dikategorikan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah menyuruh kita bersyukur, dan Allah akan memberikan janjinya, yaitu akan menambahkan nikmat kepada kita. Baik syukur secara lisan, syukur secara qalbi atau dengan hati, baik syukur secara jasad atau badan kita. Apabila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lisan kita mengucapkan minimal alhamdulillahirabbil alamin kepada yang memberinya, jazakumullahu khairan katsiran. Kemudian meyakini dalam hati bahwa nikmat yang kita dapatkan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang paling penting, tidak akan pentingnya, yaitu syukur dengan jasad, menggunakan telinga kita, lisan kita, mata kita, hati kita
dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian janji Allah yang kedua, Allah catat di dalam Quran surat Ghafir atau surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengabulkan doamu. Jadi Allah yang kedua, barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa tersebut. Berkaitan dengan doa, tentu saja kita selaku makhluk yang lemah, makhluk yang tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah saja, pasti di setiap langkah kita memerlukan doa atau permohonan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita sering berdoa, meminta sesuatu, butuh sesuatu, tetapi belum ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita suka pesimis, putus asa. Saya sudah lama berdoa, tapi tidak ada jawaban. Padahal Allah melalui firman-Nya tadi berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Ketika seseorang berdoa tetapi belum ada jawaban dari doa tersebut, maka jawabannya adalah Allah sedang menguji kita. Allah sedang melihat keseriusan kita. Berdoa terus berdoa sampai kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa kecuali atas bantuan Allah. Baru Allah akan memberikan jawaban dari doa kita. Artinya doa yang kita panjatkan setiap hari, kita yakini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat sesuai kapan waktu yang tepat bagi Allah untuk mengabulkan doa tersebut. Karena kapasitas ilmu kita terbatas, sedangkan Allah Maha mengetahui kapan dan di mana doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah yang ketiga ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adkuruni adkurkum washkuruni lakum. Kata Allah, dan ingatlah apabila kamu ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Artinya, ketika seseorang dalam keadaan kaya ingat kepada Allah, maka Allah berjanji akan mengingatnya dalam keadaan miskin. Ketika seseorang mengingat Allah dalam keadaan lapang, maka Allah berjanji akan mengingatnya dalam keadaan sempit. Dan ketika dia mengingat Allah dalam keadaan sehat, maka Allah berjanji akan mengingat dia dalam keadaan sakit. Kalau muslimin rahimahullah, sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Tinggal keyakinan kita yang harus kita tebalkan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkah kita kepada Allah terhadap janji-janjinya? Kita harus senantiasa yakin, percaya bahwa apa yang Allah firmankan itu akan benar-benar terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin rahimahumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang tadi disampaikan di khutbah pertama. Poin yang pertama yang bisa kita ambil adalah apapun keadaan kita,
Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah yang sampai saat ini masih memberikan nafas, masih memberikan kepada kita penglihatan, pendengaran, lisan, hati, dan pikiran yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kadang tidak terasa atau terasa nikmat dari Allah ketika sesuatu itu sudah diambil. Contohnya, ketika kita punya mata yang masih normal, kadang kita tidak sadar betapa mahalnya penglihatan. Maka ketika Allah mulai mencabut sedikit demi sedikit penglihatan tersebut, barulah terasa geningan penglihatan teh amat berharga bagi kita. Ini sudah tidak jelas melihat. Maka poin yang pertama, marilah kita menjadi sanjang pandang bersyukur. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil yaitu teruslah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah makhluk yang bodoh, makhluk yang lemah, yang tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah dalam sholat kita, dalam kesendirian kita, dalam waktu-waktu senggang kita penuhi aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu saat yang kita tidak sadar bahwa Allah akan mengabulkan doa kita ketika kita memang benar-benar membutuhkan hal tersebut. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah kita harus senantiasa zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah kapanpun, dimanapun kita berada. Zikir dengan lisan, zikir dengan hati, dan zikir dengan anggota badan. Rasulullah SAW yang sudah ada jaminan surga, tapi lisannya tidak berhenti berzikir, memohon ampun kepada Allah, padahal surga sudah dijanjikan kepada beliau. Tetapi kita yang belum ada jaminan surga, pertanyaan besarnya, berapa banyak kita berzikir, berapa banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan 3 poin yang barusan disampaikan bisa diambil pelajarannya, dipetik ibrohnya, dan bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat khusus untuk khatib, umumnya untuk jemaah sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.